Nah, oke, udah jalan. Jadi kemarin terakhir kita sampai model pertumbuhan ini persamaan beda intinya. Di mana jumlah populasi di periode berikutnya sama dengan sekian kali populasi periode sebelumnya. Pokoknya kalau yang ini bayangkannya yang mengenai parasit malaria ya. Jadi hari ke-1 digigit satu parasit aja yang masuk. Hari kedua di dalam tubuh parasitnya jadi 8. Jadi N2 kalau T-nya itu menyatakan hari, N2 sama dengan 8 kali N1. N3 8 kali N2 atau 8 kuadrat kali N1 gitu dan seterusnya. Oh, biasanya awalnya N0 gitu ya, disebutnya hari pertamanya N0. Kemudian kemarin kita perbaiki modelnya menjadi seperti ini. Ini makhluk hidup yang bertambah, ini jumlah populasi di periode ke-T, ini pertambahannya, ini yang meninggal. Oh, mati lah gitu, kalau parasit yang mati masa meninggal. Jadi agak berimbang gitu ya. Kalau mu-nya 1, ini NT dengan minus 1 NT habis. Jadi yang ada hanya yang lahir aja. Itu kalau induknya di periode berikutnya mati. Gitunya. Nah, oke. Sekarang kita lihat contohnya. Nah, ini Adeline atau apa ya bacanya di Inggris kan atau di Indonesia kan. Adeline memasukkan sejumlah bibit ikan, ini grader kalian ya yang menilai kuis nanti dan memeriksa PR. Memasukkan sejumlah bibit ikan ke dalam kolam. Setelah beberapa waktu ikan-ikan tersebut akan berkembang biak. Apakah jumlah ikan dalam kolam akan terus bertambah? Tentu saja tidak, gitu ya. Karena pada saat kolam terlalu penuh, banyak jumlah ikan yang mati. Karena lingkungan tidak mendukung, makanan kurang, persaingan ya. Oke, modelnya ini udah diberikan seperti ini. Modelnya. Di mana NT itu menyatakan jumlah ikan pada saat T atau pada periode ke-T gitu ya. Nah, jumlah ikan periode berikutnya ini T plus 1 sama dengan ini. Sekian kali NT itu ya. Dengan R dan K konstanta positif. Nah, K itu disebut carrying capacity. Kenapa disebut gitu nanti setelah saya jelaskan baru kebayang sama kalian. Ya. Nah, kalau kita sebut R-nya ini bentuknya kembali kayak yang di depan. Cuma R-nya ya ini bergantung ke N juga ya. Tapi ini singkat kita R. Nah, oke. Sekarang saya akan jelaskan yang bawahnya lewat tulisan ini ya. Atau dibawa supaya kelihatan. Bawa aja satu dulu. Ini saya crop. Karena saya harus nulis. Oke. Saya pasang di sini. Gedein dulu. Nah, coba kita lihat gini. Saya gambar di sini sumbu T ini periode waktunya dan di sini jumlah populasinya ya. Oke. Nah, katakan waktu T-nya 0 ikannya udah ada tentunya. T-nya 0 ada ikannya N0. Sekian katakan N0. Bisa juga N0 di sini ya. Di bawah N0 bisa berapa aja. Mungkin ada sedikit ikan atau banyak ikan. Terserah.
Kemudian saya mau menggambar sumbu N sama dengan K. N sama dengan K. Saya gambar hijau ini. Ini setinggi K. Carrying capacity-nya. Nah, kalau N0 lebih besar dari ini dulu ikutin ya. Sorry. Gini. Kalau N0-nya saya ambil di sini. N0-nya, sorry, tinggal di atas tadi ya. Warna lain coba. Warna yang cerah 5, merah. N0-nya persis di sini. N1 berapa? N1 saya masukkan ke rumus 1 ditambah R kali 1 min N0 per K. K-nya N0 juga. Jumlah ikan mula-mula gitu ya. Praktis ini, belakangnya kali. Ini salah ya saya nulisnya. Oh ya betul. Sorry, ini betul. Ini ada kali NT gitu kan ya. Ini kurung siku. Betul. Ini kurung biasa. Nah, kalau jumlah ikannya mencapai N0 mula-mula, ini praktis jadi 0. Jadi saya dapat N1 sama dengan N0. Kita lihat di periode berikutnya, katakan ini T-nya 1. 1 tuh bisa seminggu, bisa sehari, bisa sebulan, dikali 3 bulan, satu satuan waktu. N1-nya sama dengan N0, ya jumlah ikannya sama, segitu lagi. N2 kalau saya hitung 1 ditambah R 1 min N1, kalau N2 ininya N1 per ininya N0, K-nya sama dengan N0, sorry ini di atas salah ya, ini harusnya N0, ini N1. Kita lihat ini hasilnya N1 bagi N0 1 kan, karena tadi konstan. N1 ini sama dengan N0, jadi ini nilainya 0 lagi, tinggal 1 kali N1. Ini tadi N1 sekian ya. N2 jadi sama dengan N1 di sini. Jadi kalau K-nya sama dengan NT, ya di sini sama dengan N0, maka populasi ikan akan konstan, yang lahir, yang bertambah sama yang mati sama banyaknya. Oke, sekarang mau dilihat kondisi lain. Coba ya, ini dihapus lagi. Push. Kalau kecepatan jadi gede, ini nggak banyak. Push, meong. Nah, coba mana ya? Si hijau mana? Ini hijaunya kehapus soalnya. Oke. Kalau mau menghapus yang jendol merah gimana ini ya? Diklik bisa? Oh bisa. Nah gitu. Sekarang kalau K itu konstanta ya, K itu konstanta. Kalau sekarang N0-nya lebih besar dari sini, dari K. Jumlah ikan mula-mula agak banyak. Maka kita lihat N1 sama dengan apa? 1 ditambah R positif ya. 1 min N0 dibagi K kali N0. Ini nilainya N0 bagi K, nilainya lebih besar dari 1 ya. Sehingga seluruhnya ini negatif. Jadi ini seluruhnya kurang dari 1. Karena yang bagian ini negatif. Kenapa negatif? Karena 1 dikurangi ini lebih dari 1. N0-nya lebih besar dari K. Jadi kurang dari 1, jadi N1 sekian N0 tapi kurang dari 1 sekiannya tuh. Populasinya akan turun.
Katakan turun di sini N1. Ini tadi N1. Nanti N2 gimana? N2 sama dengan 1 ditambah R 1 min N1 per K kali N1. Kembali ini kalau N1-nya masih nilainya lebih besar dari K. Kalau N1-nya lebih besar dari K, ini lebih besar dari 1 jadinya. 1 kurangi ini negatif. Jadi keseluruhan yang dikurung siku kurang dari 1 ya. 1 ditambah ini negatif. Kurang dari 1. Nah, berarti populasinya N2 kurang dari N1. Turun lagi. Ini N2. Dan seterusnya N2 lebih besar dari K. Nanti periode berikutnya turun lagi. N3. Dilihat kayak tadi. Oke ya. Kenapa? Karena N3 nanti sama dengan 1 tambah R kali 1 min N3 per K. N3 per K-nya ini. N2 per K-nya nanti besar 1. Jadi ini negatif lagi. Turun. Sekarang kondisi lain. Saya biarin itu warna. Saya pakai warna lain. Warna apa ya? Warna biru. Kalau N0-nya sedikit, tadinya ikannya di sini. N0, ikannya dikit awalnya. Saya hitung N1 sama dengan 1 ditambah R kali 1 dikurang N0 per K kali N0 gitu ya. Masuk ke rumus ini. N0 per K, kita lihat apa? N0 per K kurang dari 1. Ya. Kurang dari 1. Jadi ini positif kan? 1 dikurangi ini positif. 1 dikurangi N0 per K positif dikalikan R positif ditambah 1 lebih besar dari 1. Jadi yang ini lebih besar dari 1 artinya N1 lebih besar dari N0. Jadi N1 dia naik gitu ya. Nggak tahu naiknya segimana tergantung R dan K. Ini katakan N1-nya. Jumlah populasi naik. Berikutnya N2. N2 ininya N1. Ininya N1. Kalau N1-nya masih lebih kecil dari K, ini nilainya kurang dari 1. 1 dikurangi ini nilainya positif. R kali ini positif. Tambah 1. Jadi ini lebih besar dari 1. Kalau lebih besar dari 1 berarti N2 lebih besar dari N1. Naik lagi. Dan gitu seterusnya selama dia di bawah K, populasinya akan naik terus. Tapi kalau suatu saat populasinya loncat lebih besar dari K, dia akan turun. Gitu. Kalau populasi awalnya K tadi, dia akan tetap konstan. Nah, kita lihat berarti untuk jangka waktu yang panjang, cenderung populasi ikan akan mendekati nilai K. Karena kalau di atasnya dia akan turun. Kalau di bawahnya dia akan naik gitu. Kalau persis K ya konstan terus. Nah, itu pengertian carrying capacity. Jadi menyebabkan populasi ikannya nanti sama dengan K, ya. Oke. Atau sama aja kalau dilihat di sini, K itu adalah yang menyebabkan nilai N-nya kalau jangka panjang ini nanti sama dengan K atau ini bernilai 0. 1 min ini 0. Kenapa ini 0? Karena NT plus 1 sama dengan NT nanti kalau udah konstan. Kalau konstan berarti yang ini, faktor yang ini 0. NT plus 1 periode berikutnya sama dengan 1 kali NT saja. Itu cirinya carrying capacity ya ini.
faktor ininya bernilai 0. Begitu, saya balik lagi ke sini. Oke, itu menjelaskan ini. Oke ya. R ini tadi keseluruhan ini ya, yang saya lihat positif. Lebih besar 1 atau lebih kecil 1. Itu R. Oke. Nah, ini udah nggak terlalu perlu. Ini bentuk yang agak rumit ini bisa ditransformasi menjadi bentuk ini. Dah, skip aja dulu itu ya. Dan ini dinamakan model pertumbuhan logistik. Oke, itu adalah mengakhiri bab 1. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut ke bab berikutnya. Ini saya tutup ya. Halo, halo. Suaranya masuk nggak ini teh? Masuk, Pak. Pak, ada contoh soal gitu nggak? Nanti di tutorial dikasih R-nya, K-nya berapa, cenderung ke berapa. Nah, ini saya kebetulan nggak nyiapin nih ya, jadi ya udah nanti tunggu soal di tutorial. Oke. Saya pindah ke bab berikutnya. Mana ya? Ini, limit. Kita masuk ke limit barisan dulu. Oke, kita lanjut saja langsung. Nah, saya mau lihat dulu silabusnya. Kita udah lebih dari silabus kayaknya. Target minggu ini, sebentar, saya lihatkan dulu silabusnya. Dibuka dulu, ada di layar kedua. Nah, kita mah kalau bisa mendahului aja supaya nanti di belakang bisa latihan soal banyak menjelang ujian. Oh enggak, ini semilok nggak usah ya, sama plot log itu kalian nggak usah, di diktat saya nggak ada, di buku teksnya ada. Sekarang kita masuk ini. Oh udah, ini bahan minggu keempat, minggu depan. Biarin aja kita masuk sekarang biar cepet. Nanti di bab-bab, di bagian-bagian sulit saya akan lambat. Oke, kita akan masuk ke limit barisan. Nah, perhatikan dua buah barisan berikut. Barisan udah kemarin ya. Barisan itu fungsi dengan daerah definisinya bilangan asli. Jadi F-nya hanya ada nilai fungsi di X sama dengan 1, X sama 2. Biasanya N bukan X. F1, F2, F3, dan biasanya nggak ditulis F lagi, tapi pakai AN. Ini A1, A2, A3, dan selanjutnya. Nah, perhatikan dua buah barisan berikut. Ya, saya ikuti ininya, suka ngomong keduluan. Ini kalau digambar ini di 1 sekian nilainya 1. Di 2, ingat barisan itu kan ininya 1, 2, 3 gitu domainnya. Di 2 setengah tingginya. Di 3 nilainya 1/3 dan seterusnya. Sedangkan yang ini N-nya 1 nilainya -1. N-nya 2 dia -1 kuadrat jadi 1. N-nya 3 -1 gitu terus. Osilasi -1, 1, -1, 1, -1, 1. Nah, untuk N yang besar, AN yang ini cenderung nilainya menuju 0 ya. 1/4, 1/5, 1/6, 1/1.000.000, 1/1.000.000, 1/1.000.000.000, dan seterusnya. Cenderung menuju 0 ini. Nah, dikatakan limit N menuju tak hingga dari AN, yang tak hingga tuh N-nya ya. Limit N menuju tak hingga dari AN sama dengan 0. Bagaimana dengan yang B? Kalau B ini sukunya -1, 1, -1, 1, -1, 1. Dia nggak menuju ke sebuah nilai tertentu. Nah, yang seperti ini dikatakan limitnya tidak ada. Ya, karena nggak menuju
suatu nilai tertentu. Oke. Nah, dari sini kita munculkan definisi limit. Limit dari barisan ya. Karena yang dibahas baru barisan. Nanti setelah itu baru membahas limit fungsi. Sebuah barisan AN dikatakan mempunyai limit L, limitnya sama dengan L, bila kita dapat membuat suku-suku AN sedekat mungkin dengan L untuk N yang cukup besar. Sebenarnya yang bukan cukup besar aja, yang sangat besar. Itu maksudnya gini. Ini misalkan barisan ini. A1 jendol merah ke 1, A2, A3 tingginya ya. Tingginya itu. Terus. Nah, kalau saya amati nilainya menuju ke nilai yang sama dengan L. Nilai-nilai titik-titik ini tingginya menuju ke L. Makin lama makin dekat dengan L. Nah, dikatakan limit AN sama dengan L. L ini tinggi ini ya. Tinggi si AN yang tegak nih. Yang seperti ini sama. Ini dia berosilasi tapi makin lama makin dekat dengan L. Nah, ini juga dikatakan limitnya sama dengan L gitu ya. Kalau limitnya sama dengan L itu disebut barisannya konvergen. Kalau yang nggak konvergen kayak yang tadi ini. Osilasi tapi nggak mendekati. Jauh terus dari garis ini. Nah, ini dikatakan divergen. Nggak mendekati titik manapun. Oke. Bila sebuah barisan suku-sukunya membesar terus tanpa batas, dikatakan barisan tersebut divergen ke tak hingga. Kalau nilai AN-nya membesar terus ya, tanpa batas. Karena kalau membesar terus, kalau ada batasnya ya dia masih konvergen nih. Seperti ini ilustrasinya. Kalau saya punya, ini katakan setinggi, ini AN-nya di sini, N-nya. Ini setinggi nilainya misalkan 51 gitu ya. Nah, kalau suku-suku barisannya gini, ini juga membesar terus kan? Ini membesar terus, tapi dia asimptotik ke sana. Ini membesar terus gitu, membesar, nggak pernah sama dengan 51. Membesar terus, ya dia masih konvergen. Ya. Kalau yang di sini tadi membesar terus tanpa batas. Nilai AN-nya tuh ngegedein terus. Kalau ilustrasi saya yang barusan kan nilai AN-nya meskipun membesar terus, tapi nggak pernah lewat tuh dari 51. Nah, ini dia masih konvergen yang itu. Kalau membesar terus tanpa batas, dikatakan barisan tersebut divergen ke tak hingga. Notasinya ini. Gitu ya, kalau N-nya membesar terus, AN-nya tak hingga. Oke, contoh barisan ini. Kita lihat nilainya akar 1, akar 2, akar 3, akar 4, akar 5, akar 100, akar 1.000.000. Membesar terus, nggak terbatas kan? Nah, itu limit AN-nya tak hingga. Nah, ini satu rumus. Rumus ini ada buktinya, tapi kita nggak akan ngamati bukti-buktinya, tapi akan pakai ininya aja. Bila P bilangan positif, ingat positif ini bisa pecahan, bisa irasional ya. P bisa setengah, P bisa akar 0,1, bisa aja ya. Pokoknya P bilangan positif, kecil sekecil apapun terserah atau sebesar apapun terserah. Maka limit N menuju tak hingga N pangkat P itu tak hingga. Jadi bayangkan gini. Kalau saya punya ini P-nya 0,00001 kan masih positif tuh. Tapi tetap limit N menuju tak hingga N pangkat P itu akan nilainya menjadi tak hingga, akan membesar terus. Meskipun kelihatan kan kalau 1
2 pangkat segini kan kecil sekali itu. 3 pangkat segini kecil sekali. Tapi bayangkan kalau N-nya membesar. 1 miliar pangkat segini, nah mulai agak gede. 1 triliun pangkat segini, gede lagi. Gitu ya, ini membesar terus. Dan tak terbatas membesarnya. Nggak ada batasnya. Dia tak hingga. Ini rumus. Harus diingat-ingat. Ngingat-ngingatnya gimana? Nanti waktu ngerjakan soal, kita pasti make ini. Waktu ngerjakan soal, ini kenapa ya gini? Lihat rumus ini. Rumus ini kenapa itu? Diterima aja, buktinya nggak kita buktikan ya. Dan limit ini 0. Sebenarnya saya mengingat 2 rumus ini. Saya crop dulu sebentar. Sebenarnya cukup 1 aja yang diingatnya. Mana? Kok nggak mau keluar? Ini. Snipernya. Sebenarnya saya cukup mengingat salah satu dari rumus itu. Kenapa demikian? Coba kita lihat. Saya punya ini. P-nya positif. Sekarang kalau saya ngitung limit N menuju tak hingga 1 per N pangkat P, seolah-olah kan 1 per ininya kan tak hingga limitnya. 1 per tak hingga. 1 dibagiin ke besar sekali. Ya praktis dapat 0. Ada 1 kue tart dibagiin ke 1 triliun orang. Ya cenderung nerima hampir 0 gitu ya. Segede semut juga nggak ada gitu nerima kuenya. Ini dibagiinnya bukan ke 1 triliun orang, ke tak hingga orang. Ya praktis 0. Jadi yang ini saya biasanya lupa, tapi yang ini ingat. Kalau yang ini ingatnya ya seperkan aja. Kalau seper tak hingga, jadi cenderung 0. Oke. Lanjut lagi. Nah, dari situ kita punya sifat-sifat ini. Ini semua ada buktinya, tapi nggak kita buktikan di sini. Diterima aja. Limit dari jumlah 2 barisan bisa dipisah gini, kurang bisa, kali konstanta, konstantanya bisa loncat indah ke depan gitu ya. Kalau kali jadi limit masing-masing dikali. Bagi juga dibagi dengan syarat kalau bagi yang ini nggak boleh 0. Kalau 0 nggak boleh dihitung seperti ini. AN pangkat P, P-nya positif, maka bisa ditulis seperti ini. Dengan syarat ininya harus besar 0 ya. Kenapa harus besar 0? Karena kalau P-nya setengah gitu. Kan ini jadi akar dari limit, ya ininya harus positif. Baik, rumus-rumus ini berlaku kalau ruas kanan setiap sukunya ada. Jadi kalau limit jumlah gitu, boleh dipecah gini kalau masing-masing ini ada. Gimana kalau yang ini ada, yang ini nggak ada? Nggak boleh dipecah, harus ngitungnya jadi satu kesatuan. Demikian juga ngebagi. Boleh gitu dihitung masing-masing kalau ininya 0? Ya nggak boleh. Nanti harus dihilangkan dulu faktor 0-nya, jangan dibagi langsung gini. Oke, tentukan ini. Nah, tekniknya kan kita rumusnya tadi ini. Atau ini. Nah, jadi tekniknya kita bagi dengan pangkat tertinggi. Nggak ada jawabannya. Ya, saya crop dulu. Oke, kita lihat jawabannya ya. Ini. Caranya kita bagi dengan pangkat tertinggi. Kalau dibagi pangkat tertinggi kan nggak ngerubah soal. 1 ditambah dibagi N kuadrat semua. Jadi salah saya. 1 per N kuadrat. Semua dibagi N kuadrat ya. Tambah 2. Bawahnya dibagi N kuadrat menjadi 5 per N kuadrat. 3 per N. Tambah 4 gitu ya. Nah, selanjutnya nanti sih di ujian boleh langsung kalian. Ini saya pakai yang tadi. Limit bagi
1/n kuadrat ditambah 2. Saya pisah menjadi limit hingga 5/n kuadrat ditambah 3/n tambah 4. Kalau nanti limit penyebutnya nggak boleh 0 ya. Kalau 0 ya balik lagi, nggak boleh. Limit jumlah saya pakai rumus jumlah. 1/n kuadrat ditambah limit n menuju tak hingga 2. Kalau di ujian nggak harus dirinci gini, boleh langsung nanti. Ini untuk menjelaskan rumus-rumus tadi aja. 5/n kuadrat tambah limit n menuju tak hingga 3/n ditambah limit n menuju tak hingga dari 4. Nah, kita lihat sekarang terapkan rumus tadi yang ini. Barusan saya udah nerapkan rumus ini ya, sebenarnya jumlah dipecah, bagi dipecah, terus ngitungnya ini. 1/n pangkat positif itu 0. Kita lihat akibatnya ini 1/n pangkat positif. Ini 0 limitnya. Limit konstanta ya konstanta ya. Kenapa? Karena ini berarti AN-nya 2 terus. 2, 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 2. Ya konvergen kedua itu ya, barisan isinya 2 terus. Ini 0 karena apa? 1/n kuadrat. Kalau mau 5-nya kedepankan ini. Ini 3-nya juga kedepankan. Jadi ini kembali n pangkat positif, limitnya 0. 1/n pangkat 1, limitnya juga 0. Jadi tinggallah saya punya 0 tambah 2 limitnya. 0 tambah 0 ditambah 4 sama dengan setengah. Gitu ya. Jadi saya betul-betul menerapkan rumus ini. Tadi dibagi pangkat tertinggi supaya muncul bisa pakai rumus tadi. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung ya dipotong ya. Nah, dari sekian banyak barisan, ada yang dinamakan barisan geometri, agak teratur. Bentuknya seperti ini. Barisan geometri. Suku berikutnya sama dengan konstanta kali suku sebelumnya. Gitu ya. Suku berikutnya konstanta. Konstantanya harus tetap, yaitu R kali suku sebelumnya. Ini R kali suku sebelumnya. Yang seperti ini namanya barisan geometri. Oke. Bila A-nya 1, saya punyanya ini. Oke, spesial itu ya. Nah, ini nanti juga rumus yang akan cukup sering dipakai. Ini isinya kalau n-nya 0 itu R pangkat 0 gitu ya. Kalau n-nya 0, n-nya 1, R. N-nya 2, R kuadrat. Jadi barisan ini nih, kayak gini. Nah, barisan ini bagaimana kekonvergenannya? Nah, itu diatur seperti ini rumusnya. Ini ada bukti matematiknya ya. Tapi kalian apalagi di matematik B, saya nggak akan buktikan, tapi akan dilihat aja bagaimana merasakannya bahwa rumus itu betul. Jadi intuitif gitu ya pendekatannya. Karena kalian lebih banyak nanti soal aplikasinya, yang di matematik A, soal aplikasinya lebih dikit. Rumusnya kadang-kadang dibuktikan dengan formal. Oke, limit n menuju tak hingga R pangkat n. Kalau R-nya di antara ini 0. Kalau R-nya 1 jelas lah. 1 kuadrat, 1 pangkat 3, 1 pangkat 4, 1 pangkat 5. Kalau R-nya 1 ya 1 terus gitu ya. Jadi kalau R-nya 1 isinya 1 kuadrat, 1 pangkat 3, 1 pangkat 4, dan seterusnya dia pasti konvergen ke 1. Ini jelas yang ini. Kalau R lebih besar dari 1, bayangkan berapa? 1,5.
barisannya. 1,5 pangkat 2 barisannya ya. 1,5 pangkat 3. 1,5 pangkat 4. Dia naik terus nggak terbatas. Maka dia akan tak hingga. Kalau R-nya kurang dari min 1, yang ini nanti saya bahas khusus yang paling atas. Kurang dari min 1. Katakan min 2 gitu ya. Kalau R-nya min 2. Artinya min 2. Artinya, dimulai dengan 1. Salah saya ini. Dimulai dengan 1 kan. Ini barisannya. Kalau N-nya 0. Oke. 1, kalau R-nya kurang dari min 1, katakan min 2. Min 2 kuadrat, saya masukkan ke sini nih ya. Min 2 pangkat 3. Kita lihat nilainya ini. Limitnya enggak tak hingga ini. Karena apa? Nilai-nilainya kalau kita hitung ini 1, min 2, 4, min 8, terus 16. Meskipun membesar terus, nilai-nilainya tidak menuju tak hingga karena plus min. Bagian yang genap sukunya menuju min tak hingga, bagian yang ganjil menuju tak hingga. Ya limitnya nggak ada. Nah kalau di antara min 1, 1 itu intuitifnya bayangkan ini. Kalau 1/2 gitu ya, R-nya 1/2. Itu kan barisannya saya masukkan ke sini lagi. 1,5 kuadrat, 1,5 pangkat 3, 1,5 pangkat 4. Kita lihat ini. Makin lama makin mengecil menuju 0. Kalau min 1/2 gimana? Min 1/2 R-nya. Apakah terjadi seperti yang ini? Osilasi dan nggak konvergen? Coba kita lihat min 1/2. 1, R-nya min 1/2. Kemudian min 1/2 kuadrat. Min 1/2 pangkat 3. Min 1/2 pangkat 4. Dan seterusnya. Kita lihat. Meskipun ini tandanya plus, min, plus lagi, min lagi, plus lagi, tapi nilainya menuju ke 0. Meskipun plus min menuju nilai ke 0. Jadi limitnya meskipun negatif, asal R-nya di sini, limitnya 0. Gitu ya. Nah, dari sekian banyak, yang perlu diingat, ini dari 4 ini aja. Kalau di antara min 1, 1, R pangkat N, bayangkan N-nya besar ya. Karena limit N menuju tak hingga. N-nya besar. Kalau R-nya di antara ini akan 0. Begitu. Oke. Parasit malaria. Ini di crop dulu. Saya nggak ada jawabannya. Oke. Sebentar. Pikun. Karena sambil mikir meskipun tahun lalu udah dipakai ngajar, tahun ini dipakai lagi, setahun tuh udah lupa. Yang harus diingat pola menjawabnya, rumus pentingnya apa itu. Parasit malaria. Ini apa? Itu Plasmodium. Ini apa ya bacanya? Cowbody itu nggak tahu lah. Yang mula-mula terdiri dari satu parasit, berkembang menjadi 8 kali lipat dalam 1 hari. Tentukan barisan yang menyatakan perkembangan parasit setelah N hari. Oke, bagaimana jumlah itu untuk N yang besar? Jadi ini dihitung limitnya nanti. Coba kita lihat barisannya. Mula-mula 1 parasit ini. 1 parasit. Jadi N
terserah indeksnya mau mulai N1 atau N0, enaknya N1 itu ya, hari ke-1. Atau N0, setelah 1 hari baru N1, jadi 8. N2, 8 kalinya lagi, 64. Atau saya tulis 8 kuadrat ya. Ini N2. N3, 8 kali dari sebelumnya. 8 pangkat 3. Nah, dari sini tentukan barisan menyatakan jumlah parasit setelah N hari. Berarti, ini jangan N lagi ya. Ininya dipakai untuk ini. Jadi jumlah parasitnya saya ganti, indeksnya jangan N. Jumlah parasitnya katakan ini sebanyak B. B0, 1, B1, 8. B itu menyatakan jumlah parasit. B3 dan seterusnya. Sehingga kita dapat rumus umum. B yang ke N sama dengan 8 pangkat N gitu ya. Paham ya? Dari sini tinggal dilihat polanya. B3, 8 pangkat 3. B2, 8, 2. B1, 8 pangkat 1. B yang ke N, ya 8 pangkat N. Bagaimana jumlah parasit tersebut untuk N yang sangat besar? Nah, jadi kita hitung ini. Limit N menuju tak hingga Bn sama dengan limit N menuju tak hingga 8 pangkat N. Kita lihat rumus tadi. Di sini R-nya 8. Gitu ya. R-nya 8. Jadi kalau kita rumus tadi R-nya 8 itu lebih besar 1. Limit ininya 8 pangkat N tak hingga. Jadi sama dengan tak hingga. Oke, itu masih bisa diikuti. Coba saya ngabsen dulu Priscilia. Priscilia ada? Kalau ada jawab ada itu. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Lutfi. Lutfi Amalia. Ada, Pak. Ada, Pak. Dari cowok susah ya? Ini dari sederetan ini. Cowoknya susah dicari. Fiona, Evelyn. Susah. Renardi ada? Ada Pak. Ada Pak. Ada juga cowok. Enak kamu ya di farmasi. Pilih pasangan gampang. Kalau saya zaman dulu di matematik susah sekali karena cowok melulu zaman saya tuh. Mau ke farmasi takut gitu ya. Akhirnya saya ditolak sama 6 cewek. Untung yang ke-7 mau juga. Ketipu yang ke-7. Kemudian saya mau manggil dulu Fatimah. Ada, Pak. Ada, Pak. Fatimah tuh anak Pak Rektor juga dulu di kelas saya. Paham nggak Fatimah? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Lanjut ya, tentukan ini. Limit N menuju tak hingga 2 pangkat N min 1 per 6 pangkat N. Kita tadi udah punya rumus, ini N dan R nggak ada bedanya. Kita punya rumus ini tadi. Jadi, soal ini saya apakan untuk ngitungnya. Kalau limit pembilang itu, kalau dipisah, limit ini dibagi limit ini nanti tak hingga, limit ini juga tak hingga. Ya, nggak bisa. Jadi, akalnya diapakan? Supaya bisa dihitung pakai rumus-rumus ini tadi. Diapakan ini? Halo? Dipecah. Hah? Dikali 0. Dipecah. Suaranya kok Dipecah, Pak, operasinya. dipecah.
pang gitu pecah. Dibagi ya. Ininya dibagi. 2n per 6 pangkat n dikurangi 1 per 6 pangkat n gitu kan. Sama dengan limit n menuju tak hingga. Ini 2 pangkat n dibagi 6 pangkat n menjadi 2 per 6 pangkat n ya. Atau saya tulis 1/3 pangkat n. Min 1/6 pangkat n. Nah, ini kan bisa pakai rumus tadi. Ini kurang dari 1. Ini juga kurang dari 1 tadi. Ini masuk daerah sini R-nya. 1/3 sama 1/6 ada di sini. 1/3 pangkat n sama 1/6 pangkat n. Dua-duanya 0. Jadi ini sama dengan 0 min 0. 0. Begitu. Oke? Lanjut lagi. Capek ah. Kita udahan yuk. Siapa yang setuju udahan? Gak ada yang setuju, lanjut nanti. Lanjut aja? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Ya udah, lanjut aja. Kalau gitu. Sampai deret geometri lah. Oke, yang berikutnya. Nggak usah istirahat ya, langsung aja saya mungkin sampai jam 12.15 lah gitu. Atau 12.10. Deret geometri. Bedanya apa tadi? Ada barisan geometri. Bentuknya gini ya. Kalau deret itu suku-suku barisan dijumlah. Itu namanya deret. Dijumlahkan. Ini dijumlahkan semua. Nah. Dijumlahkan. Suku-suku barisan geometri. Ada A-nya. Ya, secara umum ini kan tadi. Kalau yang ini spesial, A-nya 1. Ini A-nya umum. Oke, dijumlah. Tapi, kalau yang namanya deret nggak sampai sini ya. Kalau deret geometrinya sebenarnya ini. A tambah AR tambah AR kuadrat tambah AR pangkat 3. Dan ini terus sampai tak hingga. Kalau SN ini bukan deretnya. SN itu hanya N buah suku pertama. Sebenarnya nggak tepat juga, ini N plus 1 ya. Oke ya. Harusnya SN ini sampai sini yang benernya. Nah, sebanyak N suku. Karena ini N pangkat R pangkat 0, R pangkat 1 sampai ini. Oke. Kalau deretnya ini. Nah, sifat SN sama dengan ini. Buktikan. Saya coba buktikan salah satu mah ini mah ya. Kadang-kadang satu-satu mah ya kita buktikan. Itu ya. Oke, kita lihat. Begitu. Aduh, udah ada adzan duhur. Tapi tenang aja, saya udah lulus. Jadi boleh langsung terus. Coba, buktinya ada nggak ya di sini? Oh, nggak ada. Buktikan. Kenapa dirumuskan gini? Karena kalau diberikan N-nya, ini langsung bisa dihitung. Kalau pakai ini bisa juga dihitung, tapi panjang. Coba ya. SN sama A tambah AR kuadrat. Ini harusnya ditambah AR pangkat N-1 setahu saya. Coba kita lihat aja nanti. Kalau harus sampai N nanti ya disesuaikan lagi. Kemudian dikalikan R sama saya. Ini menjadi ruas kiri dikalikan R, ya ruas kanan juga saya kalikan R. RA ini dikalikan R menjadi AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 AR pangkat N gitu ya. Ini N-1 dikalikan R jadi pangkat N.
Bawah kurangi atas. RSN dikurangi SN ruas kiri. Ini kurangi ini, yang ruas kanan ya dikurangi juga. Menjadi apa? Ini sebentar. Sama dengan kok A-nya minus ya, biar betul kita. Ini dikurangi ini berarti minus A itu ya. Ini dan ini habis dikurang ditambah AR pangkat N gitu. Benar nggak? Yang ini nggak habis. Ini dikurangi yang atas. Ini kurang ini jadi minus A. Saya susun sama dengan A-nya saya keluarkan min 1 ditambah R pangkat N gitu. Atau SN-nya sama dengan A. Kenapa nggak cocok ya? Nanti dulu. Sebentar. Oh, boleh, nggak apa-apa. Min 1 ditambah R pangkat N. Betul ya? Dibagi R min 1. Saya kali pembilangnya dengan min 1. Penyebutnya juga min 1. Boleh ya? Sama dengan A kali, ini pembilang kali min 1 menjadi 1 min R pangkat N per ini 1 min R. Gitu. Oh, berarti kalau ini ingin N plus 1, ini betul tadi. Ininya sampai A R pangkat N. Udah betul, sesuai diktat. Ini kalau dikalikan RSN menjadi A R N plus 1. Ya. Ini dikurangi atas menjadi, ini nanti habis. Tinggal ininya plus 1. Plus 1, ini plus 1, ini plus 1, gitu ya. Jadi SN-nya udah betul ini. SN-nya ini, maka SN bisa dibuktikan sama dengan ini. Sama ya. Oke. Balik lagi ke sini. Jadi SN-nya udah betul ini. Enggak kurang 1. Berarti ini udah betul. Nah. Itu maka SN-nya ini. Kalau ini ganti dengan N-1, ya ini N-nya ganti dengan N-1 menjadi R pangkat N gitu ya. Oke. Nah, dengan rumusan ini saya punya sifat ini. Kalau R-nya di antara min 1, 1, tadi kan udah kita buktikan ini. R-nya di antara min 1, 1, R pangkat N limitnya 0. Jadi kalau R-nya di antara min 1, 1, maka limit ini limitnya 0. Ini juga limitnya 0 ya. Enggak, ini mah 1 min R, enggak di limit. Yang di limit N-nya. Ini 0, sehingga dapat rumus SN-nya, limit SN-nya, 1 per 1 min R. Nah, apa arti limit N menuju tak hingga SN? Berarti ini sukunya sebanyak tak hingga ya. AR kuadrat tambah AR pangkat 3 terus gitu. Kalau ini kan hanya sampai N suku, sekarang N-nya sampai tak hingga, berarti ini tak hingga suku atau disebut deret gitu ya. Ini. Nah, dia nilainya sama dengan ini. Salah lagi saya ini. Ada A-nya. Ya. Ini A, mana A-nya, koma sang hilang. Oke, itu
rumusannya. Oke. Nah, sekarang yang penting ini. Rame kalau yang ini. Kalau ingat ya, saya sedikit tambahkan ini kurang, saya menyebut kurang ini nih. Deret itu harusnya yang ini nih. Deret itu harus sampai tak hingga. Untuk mendapatkan jumlahan ini tadi saya ngitung dulu SN sebanyak ini sampai suku ke N. Kemudian tadi saya buktikan ini. Ya, saya buktikan ini. Kemudian saya mau ngitung yang ini. Yang ini cara ngitungnya dengan melimitkan SN di mana N-nya menuju tak hingga. Kalau menuju tak hingga ini kan jadi ini. Nah, ini dilimitkan N-nya menuju tak hingga. Dia akan ada nilainya kalau R-nya di antara min 1, 1. R itu disebut rasionya atau pengalinya. Jadi, deret geometri akan konvergen ke nilai ini bila R-nya di antara min 1, 1. Untuk yang lainnya dia nggak konvergen karena ini. Ya. Kalau R-nya 1 gimana? Kalau R-nya 1, di sini juga nggak konvergen, nggak boleh. Ya. Bayangkannya di sini kalau R-nya 1 berarti A tambah A tambah A tambah A tambah A tambah A, ya divergen kecuali A-nya 0 semua. Kalau A-nya setengah, setengah tambah setengah tambah setengah, R-nya 1 ya. Tambah setengah, dia divergen. Sebagai deret geometri. Oke. Nah, yang ini, yang bakal biasanya hampir tiap tahun nanti keluar. Saya sekarang punya barisan seperti ini. Dengan C dan R-nya konstanta. Kemudian B0 mula-mula nilainya A. Sekarang mau mengamati BN ini kalau N-nya menuju tak hingga akan berapa? Oke ya, coba kita lihat satu persatu. Kalau sekarang saya punya barisan ini, maka B1 masukin aja ke sini, B1 C ditambah R B0 atau C tambah R B0-nya sama dengan A. Bayangkan B itu jumlah apa? Jumlah parasit atau jumlah ikan atau jumlah bakteri, pokoknya dia makhluk hidup gitu ya. Yang jumlahnya memenuhi hubungan persamaan beda ini, persamaan rekursif atau persamaan beda ini. Dengan jumlah mula-mula sama dengan A. Nah, kemudian kita hitung B2. B2 masuk lagi ke sini. B2 C tambah R B1. B1-nya saya ganti dengan yang di atas. B1-nya C tambah RA. Saya sederhanakan, yang ada C-nya saya satukan. Ini C tambah RC menjadi ini C tambah RC. Sisanya yang nggak ada C-nya. Haram semua ini ya. B1 itu apa? Daging anjing. B2 daging babi. Haram semua. B3 lebih haram lagi. B3 kenapa lebih haram? Campuran B1 dengan B2. Oke. B3 masuk lagi ke rumus ini. CRB2. B2-nya ganti dengan yang atas. Yang ada C-nya mau saya rendeng jadi 1. C-nya ini yang ada C berarti sekarang 3 suku. C, RC, sama R kuadrat C. Tambah yang nggak ada sisanya ya, yang nggak ada C-nya. Terus, dari sini saya dapat pola. Kalau belum dapat pola ini, coba B4, B5, B6, nanti kedapatan polanya seperti ini. Oke. Nah, yang ini, bentar.
Ini ngapain si Avok nih? Gitu. Kita lihat tadi A tambah AR kuadrat tambah AR3 tambah AR sampai N. Itu jumlahnya ini. Tadi udah dibuktikan kan ya. Kalau sampai N-1, ya ininya ganti. N-nya ganti dengan di sini. N-nya diganti N-1. N-1 tambah 1 jadi N. Jadi ini. Ya. Di sini A, di sini C kan. C tambah CR kuadrat. Nah ini. Oke. Pahamnya dari sini? Ini yang dalam kurung mirip dengan yang di sini. Bukan mirip, sama. Cuma ini sampai pangkat N-1. Jadi dia SN-nya ini sama dengan ini. Pangkatnya sampai N-1. Tambah 1, jadi pangkatnya N. Oke. Kesimpulan, persamaan beda ini, saya bisa hitung rumus suku ke N-nya adalah ini. Kayak tadi ini, SN bentuknya ini, suku ke SN ini bisa dirumuskan seperti ini. Kalau sekarang barisannya seperti ini, saya bisa rumuskan bahwa B yang ke N jumlahnya seperti ini, nilainya. Oke. Nah, contoh ya, agak rumit. Ini rumus diingat-ingat. Persamaan beda ini, maka BN-nya bisa dirumuskan seperti itu. Kalau ini A-nya. Nah, ini sangat penting itu. Hampir tiap tahun keluar di UTS 1. Kita lihat soal bentuk soalnya ya. Setelah membahas soal itu kita udahan dulu. Karena ini kan pada pusing nih ingatnya nih. Ya biarin dulu, nggak usah diingat-ingat, tapi tadi runutannya tahu gitu ya. Rumusnya belum ingat. Pak, Ya. izin bertanya, ini rumusnya untuk beda dari deret geometri apa aritmatika atau gimana ya Pak? Saya kurang paham. Kalau yang terakhir, sebentar. Sebenarnya mau geometri atau aritmatika nggak penting. Pokoknya yang bentuk seperti ini namanya deret geometri. Jangan diartikan aritmatika karena jumlah, bukan. Kalau deret geometri itu artinya apa? Yang namanya deret, ingat ya? Yang namanya deret itu suku-suku barisan di jumlah. Tadi saya di depan, coba kita lihat lagi. Awalnya membahas barisan. Kalau suku-suku ini kita jumlah, namanya deret. Ya. Jadi deret itu penjumlahan suku-suku barisan. Nah, saya mau menghitung jumlah deret tadi. Ini dulu, sampai sini. Jadi, yang di depan ini saya jumlah ya. Saya tulis di sini. Jadi ini kan, kecepatan, kalian belum baca. AR kuadrat, AR pangkat 3, mau saya jumlahkan. Namanya deret. Kalau dijumlah. Ini. AR kuadrat, AR pangkat. Ini dijumlah sampai tak hingga. Mau saya hitung. Nilainya berapa. Nah, untuk ngitungnya, saya bentuk dulu SN. Hanya sampai pangkat N. Ya. Kemudian, jadi saya berangkatnya di sini dulu, nggak langsung ke sini. Karena nggak bisa dari sini ngitung jumlahnya. Nggak bentuk dulu ini. SN ini kemudian saya buktikan sama dengan ini. Nah, kemudian kita lihat ini. Limit N menuju tak hingga dari SN itu tak lain apa? Jadi ini suku-sukunya N-nya sampai tak hingga. Ya, sama dengan A tambah AR kuadrat, AR3, AR pangkat N, AR pangkat N plus 1, AR N plus 2, dan terus sampai tak hingga. Itu deret yang mau kita hitung jumlahnya. Jadi, ngitung jumlah deret ini
dengan cara ngitung limit dari SN. Tadi udah dihitung limit SN-nya, nilainya sekian. Ini nanti dipakai untuk menghitung suku ke N dari sebuah barisan baru. Ada barisan baru. Ini barisan, hati-hati ya, ini barisan. Kalau barisan tuh satu-satu sukunya, nggak dijumlah. Nah, waktu sekarang mau ngitung ini, berapa BN-nya suku ke? Kalau N-nya menuju tak hingga, limitnya. Sorry. Gitu ya. Mau menghitung berapa sih limit N menuju tak hingga dari BN. Karena apa? Nanti di persoalannya BN itu menyatakan, di contoh yang berikutnya, menyatakan jumlah ikan di periode ke N. Nah, kalau N-nya membesar, berapa BN? Jadi yang ini barisan, yang ini deret. Gitu ya. Kalau sampai tak hingga ditulisnya. Bahwa itu deret namanya deret kuda atau deret kancil terserah. Tapi yang ini sebenarnya namanya deret geometri. Kalau suku-sukunya suku berikutnya tuh sekian kali suku sebelumnya. Jadi bukan aritmatika ya. Oke, yang ini untuk mendapatkan BN secara umum, kalau dari sini susah kan ngitungnya. Nah, untuk mendapatkan BN secara umum dia jajar, ketemu tadi BN rumusnya ini. Nanti saya pengen tahu kalau N-nya menuju tak hingga ini tuh berapa. Itu dulu ya. Masih ngambang biarin dulu. Bahwa ini masih ngambang dapat dibayangkan. Pertama kali saya ngajar ini mulai dipakai buku ini 4 tahun lalu. Sampai sini saya juga bingung-bingung. Aduh, notasinya gitu. Gimana ngingetnya? Nah, nanti setelah ada contoh kita bolak-balik ke sini. Kalau kalian ngerjakan soal bolak-balik nanti ingat gitu ya. Mana yang dimasukkan. Ini kan suka ketukar-tukar. C-nya di mana, A-nya di mana itu. Kita lihat contoh berikut. Lama juga nih. Gini. Emak meminum obat darah tinggi secara rutin tiap hari. Nah, misalkan CN konsentrasi obat dalam darah setelah N hari minum obat. Misalkan setelah 5 hari atau setelah 7 hari, konsentrasi obat di dalam darahnya itu CN. Nah, pada hari ke N plus 1, pada pembuluh darah emak terdapat sisa segini. Jadi, bayangkannya kalau hari ke-1 saya minum 5 gram. Besok, waktu mau minum obat lagi, kan yang 5 gram di dalam darah tuh, ada sisanya kan? Nah, hubungannya gini, sisanya. Sisa di hari yang didapatkan di hari ke N plus 1 itu sama dengan 0,3 dari konsentrasi yang ada di dalam darah di hari sebelumnya. Kalau di hari sebelumnya konsentrasinya misalkan 3, ya hari berikutnya 0,3 kali 3. Itu sisa. Pas dia minum lagi obat. Tapi nanti di hari ke N plus 1 ada sisa dari yang kemarin. Plus dia minum lagi. Setiap hari minum segini. Jadi pada saat dia minum lagi di hari keempat, yang masuk ke darah ini plus sisa hari ketiga yaitu 0,3 kali konsentrasi hari ketiga. Kebayang? Kalau nggak kebayang lihat dari hari ke-1. Hari ke-0 belum minum obat ya. Hari ke-0. Jadi konsentrasinya awalnya 0, belum minum obat. Hari ke-1 dia minum obat 0,2 mg. Hari kedua dia minum lagi. Ini aduh nggak kebaca. 0,2. Nggak usah pakai satuan lah ya. Hari kedua dia minum lagi 0,2.
ditambah masih sisa di darahnya, yaitu 0,3 kali konsentrasi hari ke-1. Nanti hari ketiga dia minum lagi 0,2 ditambah 0,3 dari konsentrasi hari kedua. Nah, kita akan lihat sekarang kalau N-nya besar sekali, katakan udah 5 tahun gitu, konsentrasi di obat di darahnya apakah naik terus gitu? Tentu saja enggak ya harusnya. Kalau konsentrasinya naik terus, mati orang keracunan obat. Nah, akan kita hitung untuk waktu yang panjang bagaimana konsentrasi obat di dalam tubuh si emak. Oke ya, jelas ya soalnya ya. Sekarang hitungannya. Saya buka aja dari sini. Oke. Tadi Cn plus 1 jadi sama dengan apa? Sama dengan rumusannya. Lihat. Jadi dari sini saya dapat Cn plus 1 sama dengan apa? Diminum 0,2 hari itu ditambah 0,3 kali hari sebelumnya, betul? Nah, itu ini. Ya, 0,2-nya saya turun di belakang. Ini yang diminum, ini sisa dari kandungan yang ada dari hari sebelumnya. Nyisa segini di dalam darah. Paham ya? Yang A? Nanti soalnya susahnya kayak gini nih di ujian. Suka soal cerita. Kalau matematik A mah, ngitung limit, plak aja ada fungsinya. Matematik B lebih susah. Kata-kata gini harus diterjemahkan. Oke, ini dulu. Paham tidak? Siapa yang nggak paham? Jangan ngacung. Bilang. Kalau di kelas ngacung gampang kelihatan. Halo, halo. Syahda? Paham, Mbak. Paham nggak Syahda? Paham, Paham, Benar? Pak. Reva, paham nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Siapa yang nggak paham? Nggak ada. Ya udah, lanjut. Sekarang pertanyaan itu yang A ya. Tentukan konsentrasi obat dalam tubuh emak setiap saat. Ya, setiap hari. Satuannya hari. Tentukan konsentrasi obat dalam tubuh emak setelah 4 hari. Ya, bisa dihitung kayak gini. Satu-satu. Ya, kita bisa hitung hari ke 0. Belum minum obat 0 ya. Hari ke-1. Kenapa ini? Oh, hari ke-0 saya anggap udah minum duluan ya kalau gitu. Enggak. Hari ke-0 belum minum obat ketentuannya ya. Konvensinya. Hari ke-1 berarti 0,3 kali konsentrasi di hari ke-0 ditambah 0,2. Yang dia minum ditambah 0,3 dari hari sebelumnya. Hari sebelumnya belum minum obat, jadi C0-nya 0. Jadi hanya ini aja, baru minum obat hari ke-1. Plek. Konsentrasinya sekian. Hari kedua, ya 0,3 dari hari ke-1 ditambah minum obat lagi. Ya dihitung sekian. Hari ketiga 0,3 kali ini ditambah obat yang diminum. Sekian. Hari keempat 0,3 kali ini tambah yang diminum. Nah, jadi hari keempat sekian. Kalau hari ke-1000 cilaka, kita sampai jam 3 siang nggak akan selesai kalau hari ke-1000 kan? Jangan gini kalau harinya panjang. Pakailah rumus. Pakai rumus ini. Saya crop rumusnya ya supaya bisa dibanding. Kenapa rumus ini bisa diterapkan? Coba kita lihat. Mana?
Kok yang barusan ditulis? Oh, ada di PDF ya? Wow. Ada di PDF. Saya nggak bisa paste ke sini kalau nggak salah. Bisa deh. Tapi jadinya kayak gitu. Oke, saya mau bandingkan sekarang ini. Saya bawa ke sini aja supaya bisa di paste ya. Ini satu. Ini tadi kita punya rumus ini. Kemudian saya punya persamaan beda ini. Yang A. Ambil lagi. Bandel. Oke, masukin juga ke sini. Dari soal. Nah, sekarang kita bandingkan. Ini kan mirip. Ini hanya barisannya B, ini C, itu kan? Sorry. Yang dibandingkan itu mah hasilnya. Yang dibandingkan nih, saya punya barisan ini. Ini B, ini barisannya C. Ini C di situ sama dengan ini 0,2, betul? Konstanta. Salah. Sorry. Tik dulu. C-nya yang diminum. Oh ya betul kan? Ini konstantanya. Ini persamaannya ini. Kemudian 0,3 ini apa? R-nya kan? Itu C0-nya mana? C0 sama dengan 0. Di sini B0 sama dengan A. Dengan demikian, barisan ini bentuknya sama dengan ini kan? Konstanta, ini konstanta, ditambah pengali R kali Cn. Kalau ini Bn, gitu kan? Maka saya bisa merumuskan dari sini. C. Untuk yang, sorry. Dengan menyamakan rumus di atas, saya dapat Cn sama dengan apa? Coba. Kalau yang ini, jumlahnya ini. Kalau yang ini, Cn-nya jadi apa? Halo, coba diisi. 0,3 pangkat N N kali 0 kali C0 dulu ya, biarin C0 dulu gitu biar kelihatan. Ya, kali 0 langsung boleh. 0 ditambah 0,2 Nah, gitu pakai rumusnya. Kali 1 min apa? 0,3 pangkat N Bagi 1 min 0,3 gitu kan? Sama dengan Iya Pak 0,2 1 min 0,3 pangkat N dibagi 1 min 0,3. Nah, kalau pakai rumus ini, saya mau ngitung C4 kayak tadi. Sebentar saya liatin lagi, mungkin udah lupa. Tadi kan kita ngitung C1, C2, C3, C4. Bisa langsung. C4 0,2 kali 1 min 0,3 pangkat 4 dibagi 1 min 0,3. Kalau kalian hitung, pastilah dapat angkanya sama dengan yang dijajar satu-satu ini. Kan dapat ini. Cuma kalau pakai rumus seperti ini, kita ditanya hari ke-1000. Tinggal masukkan aja di sini 1000 kan. Hitung konsentrasinya. Kalau pakai cara satu-satu gini, hari ke-1000 ya cilaka kita. Sampai jam 3 nggak selesai ngitung. Belum nanti salah ngitung lagi. Oke, begitu ya. Jadi cara 2 lalu pakai rumus. Rumus ini. Ini rumus ini yang saya tulis barusan ini nih. Nah, ini. Ininya 0, jadi hanya ini yang muncul. Begitu.
Hampir tiap tahun bab 1 itu esainya di sini nih ya. Soal esainya. Tapi nggak tahu tahun ini ya. Bentar ya, saya ngejawab. Ini dulu, bentar ya. Oke, cara kedua pakai rumus. Nah, sekarang ditanya pertanyaan yang ketiga tadi. Pertanyaan ketiga apa di soalnya? Lihat lagi. Dalam jangka waktu yang panjang tuh ya N-nya menuju tak hingga gitu ya. Bagaimana kandungan obat dalam tubuh emak? Misalkan N-nya menuju 1 miliar. Wah, 1 miliar si emak udah mati ya. 1 miliar hari. Ya, tapi ini anggap aja si emak itu abadi. Jadi dikasih obat terus. Nah, bagaimana kandungan obat dalam tubuh emak? Ya, kita ngitung ini. Ini kan kandungan setiap saat. Ya, ini dihitung limitnya. CN-nya. Tapi jangan dari sini, susah. Ngitungnya dari rumus CN yang ini. Mana? Yang ini, CN-nya tadi. CN-nya ini disederhanakan dulu, tadi jadi ini. Tadi udah saya tulis juga di sini ya yang ini. Nah, dilimitkan N menuju tak hingga. Ini tadi kurang dari 1, antara min 1, 1, hasilnya limitnya 0. Rumusnya tadi. Jadi tinggal ini. Nah, ini artinya apa? Kandungan kalau dikasih obat tiap hari 0,2 mg, meskipun jangka waktunya panjang, misalkan 3 tahun, 5 tahun, praktis kandungan obatnya di dalam tubuh si emak konstan segini. Nggak berubah lagi. Meskipun tiap hari ditambahin 0,2, 0,2, 0,2. Nah, di dalam darah tinggal segini aja praktis konsentrasinya. Ya turun naik ya. Diminum sekarang, besok turun konsentrasinya. Dikasih minum lagi, turun lagi. Tapi praktis setiap hari konsentrasinya hampir sekian. Oke, itu contoh. Ya itu, apa? Barisan rekursif itu. Untuk nyampe ke barisan ini, butuh dulu deret geometri. Untuk sampai deret geometri, butuh dulu barisan geometri. Jadi memang tahapannya ya banyak ini. Oke, hari ini sampai situ dulu. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Saya mau tanya, tapi bukan terkait ini apa materinya, Ya Pak. boleh, bebas. Saya dapat info dari kelas lain. Mau minggu depan KBF ya, Pak? Kamu dari kelas farmasi? Iya, Pak. Tadi teman saya yang kelas lain bilangnya minggu depan, tapi di silabus Bapak tanggal 20. Saya belum dapat kok dari koordinator juga. Mungkin ada dosen yang udah ngumumin ya. Bentar, ini rekamannya saya berhentiin dulu.